Halo guys, kembali lagi sama kami kelompok 5. Di video ini kami akan menjelaskan tentang titrasi argentometri. Nah, untuk teman-teman yang lupa, anggota dari kelompok 5 itu ada aku Karosa Hasana dan 3 rekanku yang lainnya, ada Putri Sekar Arum, Mutiara Deas, dan juga Nurfarika Isti. Tanpa menunggu lama lagi, yuk kita langsung simak videonya. Percobaan kali ini kita membahas mengenai penetapan kadar dengan menggunakan titrasi argentometri. Nah, apa sih titrasi argentometri itu? Titrasi argentometri itu sendiri merupakan metode analisis kuantitatif yang berdasarkan pada reaksi pengendapan senyawa halogenida dan senyawa-senyawa lainnya ketika ditambahkan dengan AgNO3 atau perak nitrat. Reaksi ini umumnya dipengaruhi oleh temperatur, sifat alami pelarut, pengaruh ion lain, pH, hidrolisis, hingga pembentukan kompleks. Nah, titrasi argentometri sendiri terbagi atas beberapa metode yang meliputi metode Mohr, metode Volhard, Fajans, kemudian Gay-Lussac. Perbedaan dari keempat metode ini terdapat pada penggunaan indikator di masing-masing metode tersebut. Nah, metode yang akan kita gunakan pada kali ini yaitu metode Mohr. Nah, indikator yang digunakan pada argentometri metode Mohr ini sendiri itu merupakan indikator kromat atau kalium kromat atau K2CrO4. Nah, reaksi yang terjadi pada percobaan ini yaitu berupa zat yang akan ditentukan kadarnya akan ditendapkan oleh larutan baku yang digunakan pada titrasi, yaitu perak nitrat dengan indikator kalium kromat. Nah, percobaan titrasi argentometri ini sendiri umumnya dilakukan dalam suasana netral atau cenderung sedikit basah, di mana titrasi ini tidak boleh dilakukan dalam suasana asam maupun dalam suasana yang terlalu basah. Nah, hal tersebut disebabkan karena dalam suasana asam, endapan Ag2CrO4 akan larut membentuk perak dikromat, sedangkan pada suasana basah, AgNO3 akan bereaksi dengan ion hidroksida dan membentuk endapan perak hidroksida. Alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini ada Erlenmeyer, statif dan klaim, buret, gelas ukur, timbangan, batang pengaduk, pipet volume, pipet tetes, labu takar, corong, botol semprot, lumpang, dan alu. Untuk bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini ada perak nitrat, natrium klorida, kalium klorida, aquades, dan kalium bromat. Baiklah, cara kerja yang pertama yaitu pembuatan larutan standar sekunder, yaitu larutan AgNO3 dengan konsentrasi 0,1 N. Caranya, dilarutkan 16,978 AgNO3 0,1 N, lalu ditambahkan dengan aquades, lalu dicukupkan sampai 1000 ml, lalu dikocok hingga homogen. Yang kedua yaitu cara pembuatan larutan standar primer dengan cara 5,846 gram NaCl dilarutkan dengan aquades secukupnya, lalu dicukupkan sampai volume 1000 ml, lalu dikocok hingga homogen. Yang ketiga yaitu pembuatan larutan indikator. 5 gram K2CrO4 dilarutkan dalam 1000 ml aquades, lalu dikocok hingga homogen. Selanjutnya itu pembakuan. Larutan NaCl 0,1 N sebanyak 10 ml dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 3 tetes indikator K2CrO4, lalu dititrasi dengan menggunakan larutan AgNO3 dengan konsentrasi 0,1 N sampai tepat mulai berwarna. Yang terakhir yaitu penetapan kadar KCl. 500 mg sampel dilarutkan dalam 20 ml aquades, lalu ditetesi 3 tetes indikator K2CrO4, lalu dititrasi dengan menggunakan larutan AgNO3 0,1 N sampai tepat mulai berwarna. Titrasi argentometri menggunakan dasar reaksi pengendapan, yang mana digunakan perak nitrat sebagai titrannya, dan nantinya akan terbentuk garam perak yang sukar larut. Pada praktikum kali ini digunakan metode Mohr sebagai penetapan ion klorida dalam suatu sampel menggunakan indikator kalium kromat. Prinsip dari metode Mohr ini sendiri yakni perak nitrat akan bereaksi dengan kalium klorida membentuk endapan perak berwarna putih. Nah, jika ion klorida sudah habis bereaksi dengan ion Ag+ dan perak nitrat, maka kelebihan ion Ag+ akan bereaksi dengan ion kromat dan ditambahkan indikator kalium kromat.
Titik akhir dari titrasi ini ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata, yaitu Ag2CrO4. Nah, pada praktikum kali ini didapatkan hasil penetapan kadar kalium kromat sebesar 11,16%, 11,86%, dan 13,25%.